Bagaimana asal-usul dari Sunan Boto Putih? Jadi kalau asal-usul beliau ini yang kakak tahu itu beliau adalah turunan Raden, turunan raja dari Blambangan itu yang berawal dari Brawijaya V. Nah, Brawijaya V itu termasuk cikal bakal dari kerajaan Majapahit. Terus beliau ini istilahnya itu ya ibarat orang sakti lah, wong itu bukan raja ya. Jadi beliau itu melarungkan dirinya itu ke pantai bertapa. Terus beliau itu bersandar di daerah sini, di daerah Kenjeran itu berapa tahun gitu, 29 tahun, ya 30 tahun itu dia beliau ini naik ke permukaan. Jadi tapanya itu di dasar laut, di dalam gua atau di dasar laut, sehingga hampir 29 tahun ini dia itu terangkat sendirinya dengan kuasa Allah ya. Dia itu terangkat sendirinya sampai ke permukaan dan sampai sekarang ada. Jadi di tengah laut ya, di tengah laut itu lautnya ini tanahnya terangkat sampai sekarang ada. Nah, jadi di tengah laut ini kalau kita mau ke sana dari Kenjeran itu naik perahu di tengah laut, terus di tengah laut ini ada dataran. Nah, itu tempat pertamanya Mbak Brondong. Hingga sekarang masih ada. Jadi akhirnya beliau ini apa istilahnya itu ya, namanya orang sakti ya, banyak yang itu ya. Akhirnya beliau itu mendirikan suatu perkumpulan syiar agama Islam. Terus akhirnya beliau ini terdampar di daerah Lamongan. Di daerah Lamongan ini apa ya, tepatnya Desa Brondong kalau nggak salah, di Desa Brondong ya kayak. Jadi di sini ada sejarah singkat yang kakak tulis di sini di artikel. Terus beliau ini ditemukan oleh Mbah Kendilosi ya, baru ya istilahnya baru itulah ditemukan oleh Mbah Kendilosi di daerah Brondong. Akhirnya diambil anak oleh Mbah Kendilosi ini. Ternyata Mbah Kendilosi ini masih satu trah dari beliau, satu turunan, satu garis dari Brawijaya. Nah, akhirnya beliau itu diangkat anak sehingga sampai diasuh, diajari agama Islam sampai gede. Akhirnya dia itu paham, kembali lagi ke Surabaya untuk syiar agama Islam gitu, untuk ya syiar lah di daerah sini. Terus kemudian beliau ini berdomisili di sini. Terus mempunyai anak yang namanya Onggo Wongso dan Onggo Joyo, dua anak ya kak ya. Dua anak ini juga ya raja, jadi itu bupati. Bupati Sidoarjo yang pertama adalah keturunan dari Honggo Joyo. Jadi Honggo Joyo ini anak pertama dari Mbah Brondong. Terus disebutkan lagi beliau ini mempunyai istrinya dan beberapa anaknya yang masih kecil pergi ke Surabaya pada tahun 1595 menetap seberang timur Kali Pegirian yang namanya Boto Putih. Nah, tempat inilah Mbah Brondong mendapatkan martabat yang tinggi dan masyarakat karena keluruhan budinya, karena syiar agama Islam. Nah, hingga akhir hayatnya. Nah, beliau itu sebelum meninggal dunia, dia tuh punya anak ya, namanya itu ya itu tadi Honggo Joyo dan Onggo Wongso. Beliau wafat tahun 1048 Hijriah atau Masehinya itu 1638 Masehi.
Jadi Bupati Sidoarjo yang pertama adalah keturunan Honggojoyo ini Ki Ageng Brondong. Dari Kiai itu dikemukakan di tempat sini, di kediaman di Kota Putih Surabaya itu Di sini juga. belakang di sampingnya Mbak Brondong. Jadi Honggojoyo, Honggowongso itu di makam sebelah sini, ada juga di sebelah situ. Nah, beliau itu juga termasuk tokoh di Sidoarjo, tokoh di Pasuruan. Jadi beliau itu berpindah-pindah tempat, jadi bupati, ya terakhir jadi Bupati Surabaya. Terus ada lagi yang namanya turunan dari Honggowongso Honggojoyo, ini namanya Bupati pertama Sidoarjo. Di sini juga makamnya. Raden Tumenggung Panji Cokronegoro 1, wafat tahun 1863 Masehi, di pesaran keluarga Cokronegoro belakang Masjid Jami Agung Sidoarjo. Itu juga ada. Terus Aryo Panji Cokronegoro 1, wafat tahun 1906 di pesaran Boto Putih Surabaya. Jadi ada juga Raden Tumenggung Adipati Aryo Condronegoro 2, Kanjeng Jimat. Nah, itu di sini, di belakang sini, belakang kita ini, Kanjeng Jimat Jokomono, nama bekennya. Jadi di sini tuh banyak Honggojoyo ini punya anak yang namanya Lanang Glangsing, Honggojoyo Gentono, Ki Ageng Brondong. Banyak keturunannya yang ada di sini tuh. Terus beliau ini punya Trah Kesepuan dan Kanoman Surabaya. Jadi di sini nih, jadi di Boto Putih ini ada yang namanya istilah Kanoman. Kanoman ini ibarat kata yang muda. Jadi silsilah keturunan yang muda. Terus silsilah keturunan yang sepuh. Jadi tersekat oleh tahun berapa ya? Jadi di sini nggak jelaskan secara detail. Itu dari nenek moyangnya ini pakem sejarah kesepuhan Kanoman Surabaya atau level 1. Putra kedua Pangeran Kedawu, dari Pangeran Kedawu. Jadi dari Pangeran Kedawu ini disekat menjadi waktu itu disekat jadi kesepuhan Kanoman.